Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Ranil. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Ranil membahas peningkatan kerjasama antar kedua negara di berbagai bidang. Presiden Joko Widodo lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe di China World Hotel, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Wickremesinghe membahas peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka untuk membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau Preferential Trade Agreement dengan Indonesia. Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5% pada tahun 2022, sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berharap dukungan Sri Lanka untuk dapat mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit. Presiden mengatakan bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan. Sedangkan terkait partisipasi BUMN Indonesia di Sri Lanka, Presiden menyebut bahwa beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerjasama konkret dengan Sri Lanka. Presiden Jokowi pun berharap Presiden Wickremesinghe dapat mendukung kerjasama tersebut, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paspor elektronik Sri Lanka. Pleasure to meet you, Sri Lanka and Indonesia as initiator of ASEAN Africa Conference must continue to uphold Bandung spirit to encourage solidarity and collaboration among countries of the Global South. Pemirsa, Trade Expo Indonesia ke-38 resmi dibuka di AISBSD Tangerang dengan target transaksi lebih dari 11 miliar US dollar atau setara dengan 173 triliun rupiah. Adapun gelaran tahun ini juga dilaksanakan secara hibrida sejak 18 Oktober hingga 18 Desember 2023. Kementerian Perdagangan kembali menggelar acara tahunan Pameran Dagang atau Trade Expo Indonesia ke-38 yang diselenggarakan di AISBSD selama 18 hingga 22 Oktober 2023 dan secara online pada tanggal 18 Oktober hingga 18 Desember 2023. Dengan mengusung tema Sustainable Trade for Global Economic Resilience, acara tahun ini terbagi ke dalam 7 zona kategori, yakni Food and Beverage, Home Living, Digital and Service, Beauty and Personal Care, lalu Chemical, Energy and Industrial Product, Medical Equipment and Healthcare, serta Fashion, Tekstil and Aksesoris. Selain pameran dilaksanakan pula program pendukung yaitu Business Matching, Business Counseling, Seminar Internasional, Bisnis Dialog, hingga misi dagang mancanegara dan lokal. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan akan ada 187 nota kesepahaman atau MOU yang akan ditandatangani di acara Trade Expo Indonesia tahun 2023. MOU Trade Expo Indonesia 2023 ini salah satunya yakni didorong oleh adanya perjanjian kerjasama antar negara yang telah dijalin oleh Indonesia melalui perjanjian perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Selain penandatanganan MOU, Kemendak juga membidik target transaksi Trade Expo Indonesia 2023 mencapai 11 miliar US dollar. Angka target transaksi tersebut meningkat 10% dari target Trade Expo Indonesia tahun sebelumnya yakni senilai 10 miliar US dollar. Berbagai komitmen itu juga dipengaruhi oleh kerjasama internasional yang sudah terjalin. Dan saat ini Indonesia telah memiliki 38 perjanjian perdagangan baik bilateral, regional, dan multilateral dan terdapat di seluruh benua di dunia. Jadi kinerja perjanjian dagang dan negosiasi perjanjian dagang yang selama ini dilakukan oleh Kemendak bersama juga dengan tim sangat memberikan banyak aspek-aspek kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melakukan ekspor ke luar negeri. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan target transaksi Trade Expo Indonesia kali ini seharusnya bisa lebih besar dari 11 miliar US dollar. Hal itu mengingat realisasi transaksi Trade Expo Indonesia tahun lalu bisa tembus hingga 15,8 miliar US dollar atau 50% dari target 10 miliar US dollar. Artinya target tahun ini harus diperbaiki.
Di tahun ini pesertanya lebih besar dari tahun lalu, 1.193. Kemudian diharapkan ekspornya tentu bukan tadi yang disampaikan target 11 billion, tetapi target tahun ini harus lebih tinggi dari tahun lalu yang 15,8 miliar dolar. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar penghargaan Adiwiyata 2023. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar memberi selamat kepada 551 sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata 2023. Penghargaan Adiwiyata merupakan program pengembangan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang digelar oleh KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata tahun 2023 di Jakarta. Menteri LHK Siti Nurbaya mengucapkan selamat serta menyerahkan langsung penghargaan Adiwiyata Mandiri kepada 134 sekolah dan Adiwiyata Nasional kepada 417 sekolah. Penerima penghargaan Adiwiyata dinilai telah berhasil menerapkan praktik-praktik baik dan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah dan sekitar sekolah. Dalam pelaksanaannya mereka juga melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah juga dapat memberi kontribusi mulai dari penghematan energi, pengurangan dan pemilahan sampah di sekolah yang diharapkan akan meluas ke rumah, keluarga masing-masing dan sekitarnya. Kontribusi lainnya yaitu dengan penanaman pohon dan mengelola limbah di sekolah, serta rainwater harvesting atau permanen air hujan yang merupakan bagian dari konservasi air. Menteri LHK Siti Nurbaya berharap praktik-praktik baik yang telah diterapkan Sekolah Pemenang Adiwiyata akan mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, mempersiapkan diri dalam Indonesia Emas 2045 dan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih awal. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan MK dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ketua KPU Hashim Asyari menekankan bahwa KPU segera mengkaji putusan MK menyusun draft perubahan peraturan KPU serta bersurat ke pemerintah dan DPR. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai putusan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal batasan usia minimal Capres-Cawapres. Adapun MK dalam putusan itu telah menambah baleit mengenai syarat pendaftaran Capres dan Cawapres, yakni membolehkan usia di bawah 40 tahun dengan catatan memiliki pengalaman dan atau sedang menjabat kepala daerah yang telah terpilih melalui pemilu ataupun pilkada. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan akan segera bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menginformasikan untuk melakukan revisi soal peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut harus dilakukan lantaran merujuk pada pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Pemilu. Pihaknya diwajibkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI dalam membentuk atau merevisi PKPU yang telah mengatur tentang pelaksanaan tahapan pemilu. Seperti yang saya sampaikan tadi, KPU akan meresponnya dengan cara tadi berkirim surat kepada dua pihak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, dalam pembentukan peraturan KPU kan disebutkan harus berkonsultasi kepada DPR dan kepada pemerintah. Kami sampaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK. Kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda dialog mengenai inovasi BRIN untuk kemajuan negeri sesaat lagi.